semampunya dia. Kemana sih arah pandangan kalau ruku? Banyak orang mandang ke tempat sujud. Yang betul kalau ruku dalam mazhab Syafi'i itu mandangnya ke arah kaki. Wa akmalu ruku taswiyatur raki dhahrahu wa unuqahu bihaitsu yasirani kasafihatin wahidatin. Dan sesempurnanya ruku itu adalah menyamakan antara punggung sama leher sehingga seperti satu halaman, satu lembar ya, yang rata. Wa nasbu saqaihi wa akhdhu rukbatayhi biyadayhi ya. Dan dia meluruskan betisnya dia dan juga dia meletakkan kedua telapak tangannya itu kepada kedua lututnya. Jadi lurus. Yang afdolnya lagi dalam mazhab Syafi'i sejengkal antara satu kaki dengan kaki yang lain. Antara kita itu ujung kaki kanan, ujung kaki kiri itu sejengkal aja. Lagian juga biar hemat. Gak usah kayak apa, orang mau ngambil free kick. Pasti gede, kakinya itu panjang ke samping gitu. Gak usah gitu-gitu amat. Ya. Jadi dikasih hemat sama Imam Syafi'i itu antara kaki kanan dengan kaki kiri cukup sejengkal saja. Wasadis al-tumaninah, yang keenam adalah tumaninah. Yang dimaksud tumaninah dalam bahasa artinya ketenangan, tenang, sikap tenang. Wahia sukunun pada harokatin, ketenangan setelah gerak fihi ayruku. Ya. Wal musannif yajalu tumaninah fil arkan ruknan mustaqillan wa masya'ari an-nawawi fi tahqiq. Ya. Dan pengarang kitab ini menjadikan tumaninah sebagai satu rukun yang terpisah, yang berdiri sendiri. Dan sebagaimana disampaikan Imam Nawawi dalam kitab beliau yang paling terakhir ditulis beliau itu At-Tahqiq. Nah, dan sebagian musonif lagi ya ja'aluha hayatan tabi'atan dilarkan, menjadikannya hanya sebagai pengikut saja dari rukun tersebut. Nah, asali yang ketujuh ar-raf'u minal ruku' wal i'tidal qa'iman 'alal hayah allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyamin qadirin wa qu'udi ajizin 'alal qiyam. Yang ketujuh ar-raf'u minal ruku', bangkit dari ruku' wal i'tidal. Jadi kalau kita lihat syarah-syarah ulama, yang dimaksud tumaninah itu mengembalikan tulang pada posisi semula lah habis gerak gitu. Atau sepadan dengan kita baca subhanallah, sami'allahu liman hamidah, subhanallah, baru itu kita boleh. Karena kita baca Rabbana walakal hamd itu hukumnya sunnah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi itu hukumnya sunnah. Ya. Yang wajib adalah kita tumak gitu ya. Nah, asamin at-tumakninah fi. Nah, yang kedelapan rukun sholat adalah tumakninah pada saat kita i'tidal ya. At-tasi as-sujud, yang kesembilan adalah sujud marrotain fi kulli rakaah, dua kali dalam setiap rakaat. Wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal arti aw ghairiha. Jadi yang sedikit-dikitnya sujud adalah meletakkan sebagian daripada kening kita. Makanya kalau pakai peci jangan begini sujud. Ada atau orang pakai sujud peci bulat terutama ya. Kadang-kadang peci begini dia sujud begini nggak sah jadinya. Kalau agak ke atas begini ini masih kena, masih sah. Atau kadang-kadang pakai mukena juga begitu. Tolong kasih tahu tuh istri sama anaknya. Kadang-kadang pakai mukena begini dia. Nih, di sini pakai mukena. Akhirnya salah. Nggak bisa dia diterima sujudnya. Nggak sah sujudnya ya. Wa aqallu mubasyaratu ba'di jabatin musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha ya. Atau juga sorban. Dia lagi pakai rida misalkan ya, lagi pakai rida. Kemudian ridanya itu sebagian selendangnya nutupin. Kalau dia masih diikat sama badan, maka statusnya nggak sah kalau dia nutupin di sini. Jadi kalau ridanya udah nggak diikat sama badan, selendangnya udah nggak diikat sama badan, boleh-boleh aja kita jadiin alas. Tapi kalau masih diikat sama badan, terus nutupin tempat sujud, itu namanya hail, namanya penghalang. Statusnya nggak ada bedanya sama peci, Pak. Ngerti kan ya? Pakai selendang. Ini pas lagi sujud, dia tuh nutupin selendangnya jatuh, plak ke tempat sujud. Terus kita ngeletakin kening kita di situ, sementara selendangnya masih nikel. Nah, itu nggak sah sujud kita.
Kalau nggak sah sujudnya bagaimana? Jadi ulang sholatnya. Gitu. Wa aqallu mubasharatu ba'di jabhatil musalli mawdi'a sujudihi minal ardi aw ghairiha. Wa akmaluhu ayyukabbira lihuwihi lisujud bila raf'i yadayhi wa yada'u rukbatayhi thumma yadayhi thumma jabhatahu wa anfuhu. Jadi yang namanya kita sujud itu harus sujud tulang kena. Nggak mesti hidung. Kening. Kemudian dua telapak tangan kena. Dua lutut kita juga nempel. Dan juga jari kita nempel semuanya menghadap ke arah kiblat. Adapun hidung itu hukumnya sunnah. Dia tidak masuk ke dalam fardunya sholat atau sujud kita. Nah, Allahu Akbar ya. Wal ashir atau maknina fi, kita tumaknina ay sujud di dalam sujud bihaitsu yanalu mawdi'a sujudihi fi qalu rasihi. Di mana sih batasannya, Pak? Tumaknina sujud terasa bahwa tempat sujud kita itu berat dengan kepala kita. Jadi jangan ditahan kepalanya. Jangan ditahan kepalanya, lepasin aja kepalanya itu, ya. Lepasin kepalanya biar dia nempel, biar kerasa beratnya. Wala yakfi imsasu ra'sihi mawdi'a sujudi, dan nggak bisa dikatakan memenuhi rukun kalau cuma nyerempet doang. Jadi dia perlu nempel tuh kepala kita, kening kita nempel di tempat sujud kita itu nempel, ketekan kan gitu ya. Jadi bukan sekedar nyentuh doang gitu. Nggak cukup kalau nyentuh, berarti nggak sah tuh sholatnya. Ya harus ulang tuh. Bal yatahamalu bihaitsu law kana tahtahu qutmul masalan langka basa. Jadi harus ada beban di situ. Semisal kalau ada kapas, maka kapas yang tersebut penyet. Wa dhahara atharuhu ala yadin law furidat tahtahu. Dan seandainya tangan kita ditaruh di bawah, maka ngecap lah gitu ya. Bekasnya itu ada. Nah, wal hadi asyar yang 11 al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud fi kulli raka'atin, di setiap rakaat sawa'un shalla qa'iman aw qa'idan aw mutaji'an. Baik itu dalam keadaan dia sholat berdiri, duduk maupun dalam keadaan dia berbaring. Wa aqalluhu sukunun ba'da harakati a'dha'ihi. Dan sedikitnya kita duduk di antara dua sujud adalah sikap tenang setelah kita menggerakkan anggota tubuh kita. Wa akmaluhu azyala ala dzalika bintu'a al-warid fihi. Dan sesempurnanya adalah kita menambahkan dengan kita berdoa yang telah termaktub diajarkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falau lam yajlis baina sajdataini bal sara ila julus aqrab lam yasih. Begitu juga orang yang misalkan dia nggak duduk antara dua sujud, ya, maka dia nggak sah. Dan para ulama mengatakan juga kita duduk di antara dua sujud itu nggak boleh lama-lama. Kalau terlalu lama hukumnya dimakruhkan. Ya. Wasani asyar yang ke-12 al-tumanina fi, sikap tenang ay al-julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud harus tumanina. Wasalis asyar yang ke-13 al-julus al-akhir ay alladhi ya'qibu as-salam, yaitu tahiyat akhir yang di dalamnya terdapat salam. Arabi asyar yang ke-17 at-tasyahhud fi ay fil julus al-akhir, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dan disunahkan kita ketika ada macam-macam cara orang nunjuk ya dalam mazhab Syafi'i, ada yang udah yang begini dulu digentok terus begini ya. Kalau yang diajarkan beberapa masyayikh kepada kami itu posisinya begini. Ya, begini. Asyhadu an la ilaha illa. Ketika illanya diangkat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya. Kalau ada yang gini udah jangan ikutin ya. Nah, urusan mereka masing-masing gitu ya. Ya, kadang-kadang ada yang diutuk begini-begini itu urusan masing-masing aja ya. Itu udah pakai mazhab Syafi'i aja, biar aja itu urusan mereka sendirian. Itu aja. Nah, wa aqallu tasyahhud at-tahiyyat lillah salamun alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini sesedikitnya kita ya.
Jadi at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang paling sedikitnya. Wa amalu tasyahud at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wal khamis asyar yang ke-15 as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay fil julus al-akhir ba'da al-faragh min at-tasyahhud, atau yang dimaksud adalah pada duduk terakhir setelah kita kelar daripada baca syahadat. Wa aqallu salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang paling sedikitnya ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, wasalis asyar yang ke-16 at-taslimatul ula, salam yang pertama ini wajib. Salam pertama ini wajib. Jadi udah keluar dari sholat tuh. Udah keluar dari sholat. Kalau misalkan kentut setelah salat pertama, berarti sholatnya dihitung sah. Ya. Wajibu iqa'us salam halal qu'ud, dan salam itu harus diucapkan pada saat kita duduk. Wa qalu assalamualaikum. Harus selesai assalamualaikum. Selesai. Marratan wahidatan wa anhu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yaminan wa shimalan, ke kanan dan ke kiri. Dan disunahkan oleh para ulama juga kita baca doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini as'alukal fauza bil jannah, aku meminta agar engkau memberikan kemenangan kepada diriku surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ini as'alukan najata minan nari wa nafa'in dari hisab, ya Allah aku minta perlindungan dari api neraka dan keselamatan pada saat aku dihisab di hari kiamat kelak. Nah, wasabi asyar yang ke-17 niatul khuruj minas sholat, niat keluar dari sholat. Wa hadha wajhul marjuh, dan ini tidak dianggap sama para ulama. Wa qila la yajibu dzalika ay niatul khuruj wa hadzal wajhu wal asah, dan sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa yang paling sahih adalah kita tidak perlu niat keluar dari sholat. Dengan cara kita salam ya otomatis keluar dari sholat. Wasamin asyar, kemudian yang ke-18 tartibul arkan, harus tertib hatta bainan tasyahud al-akhir wa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik antara tasyahud dengan baca sholawat. Jadi tertib Pak, nggak bisa misalkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad at-tahiyatul mubarakatus sholawat, nggak bisa dibalik. Harus posisinya tasyahud dulu, at-tahiyatul dulu, baru kita baca sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu ala ma dzakarnahu yustathna minhu wujubu muqaranati niyyah li takbiratul ihram wa muqaranatil julus al akhir li tasyahhud wa salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatu sunanuha qabla dukhul fiha syai'an. Dan salat itu sunahnya sebelum masuk waktunya ya, sebelum masuk waktu kita salat langsung salat gitu ya. Itu ada dua. Ya, yang pertama adzan wa huwa lawatan al-i'lam, yaitu memberitahu ya secara bahasa, wa syar'an dzikrun makhsusun, dzikir khusus di'ilami bidukhuli waktu sholat di pemrotin, yang di situ ditujukan untuk memberikan pengumuman bahwa sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita nggak azan di satu kampung, nggak ada yang azan, nggak mau azan, pemerintah ngasih ultimatum. Ini dalam ruang lingkup pemerintahan Islam. Kalau nggak mau diultimatum, nggak mengindahkan, mereka nggak mau azan, maka diperangi sama imam yang ada di situ. Ya, sholat horek aja bebas gitu ya. Masa azan dimasalahin gitu kan? Ini musibah di zaman sekarang. Jangan ikut-ikutan gitu tuh. Ya, azan dimasalahin. Dan azan ini disunahkan juga ketika antum di rumah. Ya, jadi misalkan antum sholat di rumah, oke? Sholat di rumah, azan. Dan fungsi adzan ini disampaikan para ulama, silakan buka kitab-kitab fikih, kitab-kitab azkar, syarah azkar ya. Mereka itu menyunahkan kita untuk adzan pada saat kita melihat jin atau melihat ada orang kesurupan, maka kita disunahkan adzan. Saya kalau di rumah adzan, meskipun nggak waktu sholat adzan. Kenapa? Yaitu hal bagian dari zikir. Adzan keliling ya. Subuh misalkan pulang dari masjid ya, kita wiridan di rumah bacaan kursi keliling aja atau pas lagi sholat di rumah ya, keliling kita
baca ayat kursi, zikir ya, untuk menghempaskan daripada hal-hal tak baik itu dari rumah kita gitu. Jangan sampai rumah kita tuh nggak ada zikirnya. Kadang-kadang kita di kamar ada zikiran baca Quran, tuh kamar lain tuh kita biarin kosong tuh. Nah, akhirnya ngendem deh dari situ ya, ngerem dari situ. Jinnya tuh nongkrong aja dari situ. Ya. Nah, wal fardhu masna ila takbir, dan dua kecuali takbir. Ya, kadang-kadang ada dalam beberapa mazhab Hanafi ya, itu 4 kali asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Dia lebih banyak lafaznya. Kalau Syiah ditambahin Pak, ya, asyhadu anna aliyan waliullah, sesungguhnya Ali adalah walinya Allah, dan ini adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Di Mesir gua ada masjid masjid Syiah, dan saya pernah 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 pergi ke sana juga, dan memang ditambahkan itu ada di asyhadu anna aliyan waliullah. Nah, bagaimana dengan menambahkan lafaz sayyidina? Nah, di beberapa tarekat sufi itu menambahkan asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Jangan heran ya, mereka termasuk ke dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti tarekat Syadziliyah, itu menambahkan pada saat adzan ya, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, tapi tidak menambahkan lafaz asyhadu anna aliyan waliyullah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Baik, ada yang mau ditanyakan tentang sholat? Jamaah silakan. Baik, kalau nggak ada, kita baca suratul Fatihah. Semoga Allah SWT memuliakan kita semua, memberikan kita ilmu yang faal, dan kita dikabulkan hajat-hajatnya. Ala hadhiniyah wa kulitin salihah, wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. Na'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك بحق الفاتحة، شوف هذه الفاتحة، بركة الفاتحة، أن تفتح كل خير وأن تدفعنا كل شرور، يا فارج الهم يا كاشف الغم، يا من لعبد يغفر ويرحم، يا دافع عن البلاء يا الله، يا دافع عن البلاء يا رحمن، يا دافع عن البلاء يا رحيم، ادفعنا البلاء من جميع البلاء في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دعوة سبحانك اللهم وتحية بسلام، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.